dengarkanlah panggilan surgawi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhanmu. Sungguh nyatalah anugerah dan kasih Kristus bagi semua yang percaya. Dengarkanlah panggilan surgawi Rajamu, memanggilmu menjadi garam dan terang dunia. Hidup rendah hati, lakukan kebenaran, agar terang Kristus nyatalah. Yesus Raja, ku dengar suaramu, ku kan ikut, bawa pengharapan, memberitakan ke seluruh dunia keselamatan dalam Kristus. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini 1 Desember 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami memasuki bulan Desember, masa-masa mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kiranya Tuhan menyertai dan memberkati firman pada hari ini, agar kiranya melalui firman hari ini kami boleh diberikan kekuatan baru di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Desember, kita mengawali bulan kasih Tuhan kepada kita umat manusia, di mana Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia dan menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Desember ada masa-masa yang mengingatkan kita akan kasih Allah. Bagi umat Kristen, masa sukacita di bulan Desember itu terasa dengan puji-pujian yang kita dengar dan perayaan-perayaan yang kita lakukan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak semuanya merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya. Mungkin banyak di antara kita juga masih merasakan kehidupan yang susah, masih hidup di dalam pencobaan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berbahagia di dalam pencobaan. Mari kita membaca dari firman Tuhan dari kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk berbahagia, untuk bertahan di dalam pencobaan. Karena ketika kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkisah. Ada 3 macam angin yang akan menjatuhkan monyet yang sedang mencari makan di atas pohon.
Tiga angin ini berlomba untuk menjatuhkan monyet. Angin yang pertama adalah angin topan. Angin topan meniup pohon ini begitu kencangnya, sehingga monyet itu merasa ketakutan, merasa terancam. Namun apa yang dilakukannya? Monyet itu berpegang erat pada batang pohon itu. Semakin kencang angin itu meniup, pegangan monyet ke pohon itu semakin kencang pula. Sehingga angin topan itu menyerah dan merasa tidak mampu menjatuhkan si monyet. Angin yang kedua, yaitu angin tornado. Angin tornado berputar-putar sedemikian rupa. Berputar kencang sekali mengitari pohon itu. Si monyet pun semakin erat berpegang pada batang pohon itu. Semakin kencang tornado itu berputar, semakin kencang pula pegangan si monyet ke batang pohon itu. Akhirnya angin tornado pun menyerah karena tidak bisa menjatuhkan monyet. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Angin tornado dan angin topan ini mengatakan, "Alah, angin sepoi-sepoi, kami aja yang kencangnya seperti itu nggak bisa menjatuhkan si monyet. Mana mungkin kamu bisa menjatuhkan si monyet? Baiklah, akan aku coba." Kemudian mulailah si angin sepoi-sepoi ini meniupkan anginnya ke ubun-ubun si monyet. Begitu nikmatnya angin itu dirasakan si monyet, hingga akhirnya tidak terasa monyet itu tertidur di atas pohon. Dan ketika monyet itu tertidur lelap di atas pohon, maka dia tidak lagi berpegangan pada batang pohon. Akhirnya jatuhlah monyet itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh bukan karena pencobaan-pencobaan yang berat, bukan karena peristiwa-peristiwa yang menekan kita, tetapi seringkali kita jatuh justru karena kenikmatan, kenyamanan yang kita terima. Mungkin saat ini kita sedang diuji dengan kesusahan, datang penderitaan, kita didera berbagai malapetaka. Kita tidak tahu mengapa tiba-tiba kita bisa menjadi kuat. Kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bila kita diuji dengan kenikmatan, kekayaan dan kejayaan, disinilah kejatuhan sering terjadi. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah apa yang disampaikan Rasul Paulus ketika dia berada di dalam berbagai pencobaan. Dia merasa bersukacita karena justru di dalam penderitaan itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Ketika kita berada di dalam berbagai pencobaan, kita semakin erat berpegang kepada Allah.
semakin kencang kita berpegang pada firman Tuhan dan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika saat ini kita masih berada di dalam berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah kita. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam diri kita untuk semakin erat berpegang kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami ketika kami berada di dalam berbagai pencobaan. Kami semakin erat berpegang kepadamu dan kami boleh berbahagia karena Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melindungi kami dan semakin mendekap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus Raja, ku dengar suara-Mu, Tuhan itu bawa pengharapan, memberitakan ke seluruh dunia keselamatan dalam Kristus. Yesus Raja, ku dengar suara-Mu, ku kan ikut.